Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 294 dengan tema ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, "Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya." Saudara, setelah kebangkitan Yesus, ternyata reaksi awal para murid terhadap kabar kebangkitan adalah negatif. Mereka tidak percaya sebelum melihat dengan mata kepala sendiri Yesus telah bangkit. Meskipun Yesus telah muncul kepada beberapa orang sebagai bukti kebangkitannya, para murid awalnya masih meragukan kenyataan ini. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang paling dekat dengan Yesus pun bisa mengalami keraguan dalam iman mereka, terutama ketika menghadapi sesuatu yang di luar akal budi. Ketidakpercayaan para murid sebenarnya merupakan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan tumbuh dalam iman mereka. Yesus menegur ketidakpercayaan dan kedegilan atau kekerasan hati mereka bukan untuk menghukum, tetapi untuk membantu mereka melihat kelemahan dalam pandangan mereka dan untuk merenungkan kembali iman mereka. Hal ini menegaskan pentingnya iman dan percaya dalam kehidupan rohani. Tanpa iman, sulit bagi kita untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan dan memahami kebenaran rohani yang lebih dalam. Respon Yesus terhadap ketidakpercayaan para murid menunjukkan sifat kasih, kesabaran, dan pengertiannya. Dia tidak menyerah pada mereka, melainkan mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya iman dan mengubah sikap mereka. Belajar dari hal ini ternyata kehidupan rohani adalah suatu proses. Setiap orang percaya mungkin menghadapi keraguan, ketidakpastian, atau ketidakpercayaan pada berbagai tahap dalam perjalanan iman mereka. Namun seperti para murid, kita juga dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman ini dan semakin mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengatasi keraguan dan menumbuhkan iman kita? Tadi sudah diuraikan, pertumbuhan iman atau kepercayaan tidak instan waktunya. Ini merupakan proses dan memakan waktu. Alkitab mengajarkan iman bertumbuh melalui doa, baca dan merenungkan firman-Nya, serta melakukan atau mengalami firman itu secara pribadi. Jika kita konsisten melakukan dan belajar percaya dari hal-hal kecil, niscaya Tuhan akan mempertumbuhkan kemampuan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah Anda konsisten berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengaku banyak ketidakpercayaan yang kami alami dalam hidup ini. Tapi Tuhan, kami mau belajar kepadamu sehingga kami tumbuh iman kami karena belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.